Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar, NIM 22 OSP 620 dari kelas 2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan UAS mesin listrik. Yang pertama adalah komponen utama pada generator AC. Pertama itu rangka dan inti. Rangka dan inti merupakan bagian yang menopang semua komponen generator. Rangka terbuat dari bahan yang kokoh seperti besi, tuang, atau baja. Sedangkan inti terbuat dari eliminasi besi, silikon, atau meminimalkan rugi-rugi magnetik. Yang kedua itu kumparan medan atau violet winding. Kumparan medan menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk induksi tegangan pada kumparan jangkar. Kumparan medan dapat dihubungkan dengan sumber tegangan AC eksternal atau dihubungkan dengan output generator AC di itu sendiri. Yang ketiga itu kumparan jangkar atau armatur winding. Kumparan jangkar adalah tempat di mana tegangan AC dihasilkan. Kumparan jangkar dihubungkan dengan terminal output generator AC. Yang keempat itu terminal output, itu adalah tempat di mana tegangan AC yang dihasilkan oleh generator AC dihubungkan dengan rangkaian eksternal. Yang kelima itu kipas pendingin atau cooling fan. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan generator AC saat beroperasi. Baik, berikutnya adalah komponen utama pada generator DC. Hampir sama dengan generator AC tadi, dia memiliki rangkaian dan inti. Dan kedua itu kumparan medan, dan ketiga itu kumparan jangkar. Dan generator DC memiliki komutator. Komutator adalah bagian yang berputar yang berfungsi untuk membalik arah arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan jangkar. Hal ini dilakukan agar tegangan yang dihasilkan di terminal generator DC selalu searah. Yang kelima itu sikat arang atau brusher. Sikat arang adalah kontak geser yang menghubungkan komutator dengan rangkaian eksternal. Sikat arang terbuat dari bahan yang tahan aus seperti karbon atau grafik. Yang kelima itu kipas pendingin. Yang ketujuh itu terminal output. Terminal output adalah tempat di mana tegangan DC yang dihasilkan oleh generator DC dihubungkan dengan rangkaian eksternal. Yang terakhir itu adalah regulator tegangan. Regulator tegangan berfungsi untuk menjaga tegangan output generator DC tetap konstan meskipun ada perubahan kecepatan putaran atau beban. Selanjutnya itu prinsip kerja generator DC. Generator DC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Prinsip ini menyatakan bahwa jika sebuah konduktor bergerak memotong garis-garis gaya magnet, maka pada konduktor tersebut akan diinduksikan tegangan listrik. Generator DC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan DC. Prinsip kerja generator DC didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Komutator merupakan komponen penting dalam generator DC yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan DC yang searah. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja generator AC. Generator AC atau alternator adalah sebuah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan bolak-balik atau AC. Generator AC mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk tegangan AC. Prinsip kerja generator AC didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Arah dan besarnya tegangan yang dihasilkan oleh generator AC akan berubah-ubah secara sinusoidal. Frekuensi dan tegangan output generator AC dapat diatur dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah eksitasi. Eksitasi adalah proses penting dalam generator untuk menghasilkan tegangan listrik. Ada dua jenis eksitasi utama, yaitu eksitasi terpisah dan eksitasi sendiri. Kekuatan medan magnet, kecepatan putaran motor, dan jumlah lilitan kumparan jangkar adalah faktor-faktor yang memengaruhi besarnya tegangan yang dihasilkan generator. Selanjutnya itu perbedaan kutub dalam dan kutub luar pada motor listrik. Kutub dalam terletak di dalam stator motor, terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja. Dililit dengan kumparan medan, menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor dengan kutub dalam umumnya lebih kecil dan lebih ringan daripada dengan motor kutub luar. Digunakan pada aplikasi dengan ruang terbatas seperti peralatan rumah tangga dan elektronik.
Selanjutnya kutub luar, terletak di luar stator motor. Terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi atau baja. Dililit dengan kumparan medan, menghasilkan medan magnet yang berputar. Motor dengan kutub luar umumnya lebih besar dan lebih berat daripada motor dengan kutub dalam. Digunakan pada aplikasi dengan torsi tinggi dan kecepatan rendah seperti kendaraan listrik dan mesin industri. Berikutnya adalah perbedaan utama antara kumparan jangkar dan kumparan magnet. Dari segi fungsi, kumparan jangkar menghasilkan tegangan listrik ketika berputar di dalam medan magnet. Sedangkan kumparan magnet menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menggerakkan kumparan jangkar. Dari segi posisi, kumparan jangkar terletak pada rotor motor atau generator. Sedangkan kumparan magnet terletak pada stator motor atau generator. Dari segi aliran arus, kumparan jangkar, arus listrik mengalir melalui kumparan jangkar untuk menghasilkan tegangan. Dari kumparan magnet, arus listrik mengalir melalui kumparan magnet untuk menghasilkan medan magnet. Dari segi konstruksi, kumparan jangkar terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi. Untuk kumparan magnet terbuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi atau baja. Perbedaan antara generator shunt, seri, dan eksitasi terpisah. Generator shunt, kumparan medan dihubungkan secara paralel dengan terminal armatur. Arus medan konstan menghasilkan tegangan output yang relatif konstan. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan output yang stabil seperti baterai dan lampu penerangan. Selanjutnya itu generator seri. Kumparan medan dihubungkan secara seri dengan terminal armatur. Arus medan proporsional dengan arus armatur, menghasilkan tegangan output yang meningkat dengan beban. Yang ketiga itu generator eksitasi terpisah, yaitu kumparan medan dihubungkan ke sumber daya eksternal seperti baterai atau catu daya DC. Arus medan dan tegangan output dapat dikontrol secara independen, memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar dibandingkan generator shunt atau seri. Selanjutnya itu pengaturan tegangan. Pengaturan tegangan adalah proses untuk menjaga tegangan pada suatu sistem atau perangkat pada tingkat yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatur tegangan. Pengaturan pada aplikasi spesifikasinya. Metode pengaturan tegangan. 1. Rangkaian pembagi tegangan. Yang kedua regulator tegangan. Yang ketiga transformator. Faktor yang mempengaruhi pengaturan tegangan yaitu beban. Beban yang terhubung ke sistem atau perangkat akan mempengaruhi tegangan. Selanjutnya itu suhu. Suhu dapat mempengaruhi resistansi dan karakteristik elektronik sehingga mempengaruhi tegangan. Selanjutnya itu gangguan. Gangguan seperti lonjakan tegangan dan noise dapat mempengaruhi tegangan. Selanjutnya aplikasi pengaturan tegangan. Pertama itu elektronika. Pengaturan tegangan penting untuk memastikan bahwa perangkat elektronik beroperasi dengan benar dan aman. Selanjutnya ada listrik. Pengaturan tegangan penting untuk menjaga tegangan listrik pada tingkat yang aman dan stabil. Seterusnya itu industri. Pengaturan tegangan penting untuk memastikan bahwa proses industri berjalan dengan lancar dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.